Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ais Sunarti, Guru Besar di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Kali ini akan menyampaikan materi kuliah perkembangan keluarga, mengenali kerentanan sepanjang kehidupan keluarga. Jadi tema yang akan kita bahas adalah mengenali kerentanan dan potensi krisis keluarga. Kita akan membahas dua bagian. Pertama adalah mengenali kerentanan, tentunya diawali dengan pembahasan definisi. Kemudian yang kedua mengenali potensi krisis. Nah, untuk yang pertama, bagian pertama yaitu tentang kerentanan. Bisa ditemukan banyak definisi tentang kerentanan tergantung keperluannya. Jadi kalau misalnya kerentanan dalam rangka kebencanaan itu definisinya sedikit berbeda. Kerentanan dalam kehidupan keluarga juga sedikit berbeda dengan kerentanan lainnya. Jadi tergantung keperluannya. Nah, untuk di bidang keluarga, saya mendefinisikan kerentanan itu sebagai karakteristik satu atau lebih, atau kondisi satu atau lebih, baik posisinya sebagai sumber daya, sebagai input dari keluarga, bahkan input yang lebih awal yaitu kematangan pasangan sebelum menikah, artinya kesiapan pernikahan, kemudian karakteristik yang berposisi sebagai proses pengelolaan dari input maupun sebagai output. Ya, dalam kurung sementara karena hidup ini terus bergulir, output satu akan menjadi input di kemudian waktu. Nah, jadi karakteristik atau kondisi baik sebagai sumber daya, proses pengelolaan dari sumber daya maupun sebagai output yang tidak memenuhi syarat untuk tercapainya kehidupan keluarga berkualitas sebagai tujuan dari sistem kehidupan keluarga. Itulah yang disebut dengan kerentanan. Jadi kerentanan ini adalah kebalikan dari ketahanan, laksana dua sisi mata uang yang berkebalikan. Nah, kalau dilihat dari definisi yang tadi, maka sebetulnya ketika kondisi maupun karakteristik itu tidak memenuhi syarat untuk keluarga berkualitas, artinya sama dengan kekurangan dari yang dibutuhkan. Jadi tidak memenuhi syarat sama dengan kekurangan dari yang dibutuhkan. Namun pertanyaannya, apakah setiap kekurangan itu sama dengan kerentanan? Jadi apakah setiap kekurangan itu sama dengan kerentanan? Kerentanan itu pasti kekurangan, tapi kekurangan belum tentu menjadi kerentanan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya dengan kita menggunakan taksonomi Bloom's, ya, misalnya perilaku manusia itu terdiri dari tiga, dari mulai pengetahuan, sikap, dan perilaku itu sendiri. Tapi mungkin bisa kita tambah dengan karakter, adab, keterampilan. Nah, kekurangan dalam hal pengetahuan, di dalam hal sikap, kecenderungan untuk bertindak, dalam hal karakter, dalam hal adab, dalam hal akhlak, dalam hal keterampilan, sejauh mana dampaknya terhadap kerugian yang akan dirasakan, dialami, kerusakan, terhadap penerimaan, sejauh mana suatu kekurangan perilaku, suatu sikap itu diterima atau tidak diterima, terhadap efektivitas suatu proses pengelolaan, terhadap kecepatan mencapai tujuan, terhadap kemudahan mencapai tujuan. Nah, jadi ada kisaran dari dampak kekurangan pengetahuan, sikap, karakter, adab, perilaku, keterampilan. Kalau kekurangan itu ada batas yang bisa diterima, kerugian tertentu yang bisa diterima, kerusakan yang bisa diterima, penerimaan terhadap sesuatu yang bisa diterima, ditolerir, ya, atau dimaafkan, maka dia tidak menjadi kerentanan. Tapi kalau sampai batas ketidakpantasan, ketidak bisa diterima, dan sebagainya yang akan berdampak terhadap kecepatan mencapai tujuan keluarga, kemudahan mencapai tujuan keluarga, itulah yang menjadi kerentanan. Nah, disinilah bedanya antara kekurangan dengan kerentanan. Kita bisa contohkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya, pengetahuan di dalam
atau keterampilan di dalam mengelola keuangan, contohnya pada saat COVID-19 sekarang. Jadi keterampilan sehari-hari sebelum COVID-19 akan mempengaruhi keterampilan pada saat kondisi keuangan keluarga pada saat COVID-19. Mungkin kurang terampilnya di dalam mengelola keuangan pada masa sebelum ada wabah, sebelum ada masa krisis, itu yang bisa diterima sampai batas tertentu. Tapi mungkin sekarang tidak bisa lagi diterima karena dalam kondisi yang darurat. Atau keterampilan lainnya kita bisa temukan misalnya di dalam hal mengelola emosi, gitu ya. Jadi pengelolaan emosi tidak semua orang punya keterampilan 100%, tapi misalnya pengelolaan emosi yang 50% itu sudah tidak bisa diterima karena masih ada selisih 50%. Tapi kalau orang ya sedikit-sedikit atau kurang sedikit misalnya 80% atau 75%, itu masih sesuatu yang bisa ditolerir sehingga tidak menjadi kerentanan. Jadi ada rentang dampak dari kekurangan itu sendiri yang ternyata berbeda-beda antara orang dengan satu dengan yang lain, keluarga satu dengan keluarga yang lain, kemudian tingkat satu sosial keluarga satu dengan yang lainnya. Disinilah sebetulnya makanya kenapa di dalam ilmu keluarga itu tidak mudah untuk menentukan suatu indikator. Ya, jadi harus ditemukan dari hasil penelitian berkali-kali mana yang punya sensitif yang tinggi, punya spesifiti yang tinggi sehingga dipilih jadi indikator. Jadi kalau saya seringkali tiba-tiba diminta indikator itu kadang-kadang tersinggung sendiri karena tidak begitu mudah untuk menemukan suatu indikator ya, karena harus ditemukan mana yang bisa berlaku untuk banyak kalangan gitu ya. Nah, jadi sifatnya adalah seni mengelola ini semua. Nah, jadi kemampuan untuk fleksibel, tidak terlalu rigid, tapi juga tidak terlalu fleksibel, ini menjadi suatu seni juga di dalam kehidupan keluarga. Nah, kalau dilihat dari pendekatan perkembangan keluarga, kita tahu ada tahapan perkembangan keluarga, ya, bagi keluarga yang memiliki anak, apakah itu anak biologis gitu ya, ataupun anak hasil adopsi, anak angkat, anak asuh ya. Ada yang mulai menikah, pasangan baru menikah. Kedua itu tahapan keluarga memiliki anak bayi pertama ya, yang pertama. Kemudian keluarga memiliki anak preschool. Keluarga dengan anak pertama usia sekolah itu yang keempat. Keluarga dengan anak remaja itu yang kelima. Keluarga mulai Keluarga dengan launching center ini artinya adalah keluarga mulai melepas anggota keluarga sebagai anggota dewasa untuk menikah, untuk pergi jauh bekerja dan sebagainya. Kemudian ketujuh adalah keluarga usia menengah ya, yang masuk mulai emptiness itu artinya adalah sarang yang kosong. Jadi orang tua punya anak empatnya sudah keluar mandiri gitu ya, sehingga hanya tinggal ayah dan ibu, itu namanya middle age parents in the emptiness, itu tahap ketujuh. Dan terakhir adalah keluarga dengan anggotanya itu adalah lansia, jadi tinggal hanya suami istri ataupun bahkan hanya sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisi tadi, ada posisi karakter ataupun kondisi itu yang sifatnya di output sementara. Kenapa output itu dikatakan bisa jadi rentan, padahal sebetulnya dia adalah output gitu ya. Nah, ini karena ada kaitannya dengan tahap perkembangan keluarga, di mana sifatnya adalah sekuensial. Jadi keluarga yang punya anak pasti melalui 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu, langsung sampai ke 8. Jadi output sementara di satu tahap ya, perkembangan keluarga itu menjadi input dari tahap selanjutnya. Nah, output di satu tahap perkembangan akan memfasilitasi kehidupan keluarga di tahap berikutnya, tapi tidak akan menjamin prestasi perkembangan tahap berikutnya. Jadi kalau satu pasangan suami istri newly married couple baru menikah, dia menghadapi berbagai potensi krisis, dia kerentanan potensi krisis, tapi mereka bisa melaluinya di situ. Jadi dia bisa melalui tahap itu dengan baik, ya. Dia
prestasi perkembangan keluarga di tahap pertama akan memfasilitasi di tahap berikutnya akan berhasil. Tapi tidak ada jaminan karena di tahap berikutnya akan memperoleh atau menghadapi berbagai situasi yang berbeda dengan tahap sebelumnya. Nah, kerentanan di satu tahap berpengaruh terhadap tahap berikutnya, tapi belum tentu menjadi pembatas proses manajemen sumber daya keluarga di tahap berikutnya. Dan kerentanan akan berubah menjadi krisis atau bencana manakala terpapar ancaman, bahaya di luar kapasitas keluarga untuk menanganinya. Itu adalah rumus sederhananya tentang bagaimana kerentanan menjadi krisis. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang di dalam situasi COVID-19 pandemik gitu ya, jadi mungkin segala sesuatu yang selama ini biasa dikendalikan dan tidak menjadi masalah, tiba-tiba menjadi berubah karena kapasitasnya menjadi berubah. Jadi kalau keluarga yang semula berpendapatan X rupiah, sekarang kemudian hanya sepertiganya, maka kemudian ketika ada yang sakit parah gitu ya, ataupun yang kondisi-kondisi lainnya, maka bisa menjadikan kerentanan kekurangan ekonomi yang mungkin selama ini juga pernah mengalami kekurangan ekonomi, tapi tidak akan menjadi krisis. Nah, ketika dalam kondisi seperti sekarang, itu akan menjadi krisis. Nah, jadi apa itu krisis? Nah, kita akan langsung membedakan antara kerentanan dengan krisis. Kalau dilihat dari definisinya, sebetulnya tidak terlalu kelihatan perbedaannya, tapi di dalam penerapannya yang akan kita temukan perbedaannya. Jadi saya mendefinisikan krisis keluarga itu sebagai kondisi di mana keluarga tidak mampu memenuhi peran, fungsi, dan tugasnya yang menjadi pencirinya sebagai sistem dan organisasi sosial. Jadi sudah terganggu keluarga sebagai unit sistem itu. Keluarga sebagai organisasi itu sudah terganggu. Misalnya karena menjadi lumpuh, karena salah satu anggota keluarga pencari nafkah, meninggal, atau sakit parah, dan sebagainya. Nah, berikutnya ada lagi yang mendefinisikan secara sederhana, tapi dalam prakteknya sama saja bahwa krisis keluarga itu didefinisikan sebagai situasi apapun yang di luar pola kehidupan keluarga itu memadai ya dengan cara yang biasa, tapi kemudian tidak bisa lagi dilakukan pada kondisi yang berbeda. Nah, keluarga terkadang memiliki masalah yang dapat berkembang menjadi krisis. Kadang-kadang dengan cara yang berbeda keluarga bisa menanganinya, tapi keluarga lain tidak bisa menanganinya. Jadi, kalau digambarkan secara sederhana, sekuensi atau urutan bagaimana kerentanan menuju krisis, sebetulnya bisa digambarkan seperti ini, bahwa perjalanan dari tuntutan kebutuhan, bagaimana agar keluarga itu jadi tuntutan kebutuhan agar bagaimana keluarga itu berkualitas, nah kemudian ketika ada kekurangan-kekurangan, belum tentu menjadi kerentanan, tapi bisa menjadi kerentanan sampai batas tertentu. Ketika gap antara kebutuhan dengan dengan fakta, antara yang menjadi tujuan dengan fakta, antara yang menjadi ideal dengan realita itu besar, muncul menjadi masalah dan biasanya menjadi krisis. Nah, jadi krisis itu bisa sebagai perjalanan dari tuntutan kebutuhan, kekurangan, kerentanan, masalah yang menjadi krisis, tapi juga ada krisis yang sebetulnya sifatnya adalah disebut dengan accidentally crisis. Jadi krisis yang diakibatkan ancaman bersifat mendadak seperti misalnya bencana, gitu ya, menggoyahkan ketahanan keluarga dan membawa kepada krisis. Namun sebetulnya walaupun sifatnya mendadak, kalau keluarga mampu menjalankan tugas krisis dan memberikan persiapan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebetulnya akan membedakan krisis itu parah atau tidak. Nah, itu yang dibahas di dalam teori bagaimana kerentanan menuju krisis. Jadi sebetulnya apa perbedaan kerentanan dengan krisis? Jadi kalau kerentanan adalah kekurangan-kekurangan yang mengelompok mengganggu terhadap pencapaian tujuan. Jadi kualitasnya itu tidak tercapai secara penuh. Sementara krisis itu sudah terjadi gangguan terhadap keluarga sebagai organisasi. Jadi fungsinya terganggu
secara signifikan gitu ya, perannya juga terpengaruh secara signifikan, dan tugas-tugas kesehariannya jelas terganggu, bahkan bisa terjadi kelumpuhan. Itulah perbedaan antara kerentanan dengan krisis. Nah, kalau kita bertanya bagaimana cegah atau mencegah kerentanan agar tidak menjadi krisis. Jadi, bagaimana supaya kerentanan tidak menjadi krisis? Selama kerentanan itu, kerentanan yang masih memungkinkan untuk dikelola sehingga kemudian tidak membesar dan menjadi krisis, itu biasanya bisa dilakukan. Tapi persoalannya, kemampuan seseorang atau keluarga mengenali potensi krisis justru biasanya melekat dalam kerentanan yang dimiliki oleh seseorang ataupun keluarga itu sendiri. Ini yang menunjukkan bahwa pentingnya upaya bantuan dari luar sistem keluarga kepada keluarga-keluarga rentan. Nah, terutama kerentanan yang sifatnya laten, yaitu kemampuan untuk pengetahuan, kemudian analisis untuk memprediksi terjadinya krisis. Nah, ini yang harus dilakukan oleh para ahli keluarga, para penggiat keluarga, para pemberdayaan, orang yang melakukan pemberdayaan keluarga, untuk bagaimana keluarga yang mungkin tetap memiliki kerentanan, tapi harus memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya krisis. Nah, ada banyak cara untuk mengenali kerentanan. Jadi, paling tidak ada 6 pendekatan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mungkin di sesi pertama sampai 4, dan nanti di sesi kedua kita akan bahas 2 yang terakhir dan bagaimana ciri-ciri krisis atau potensi krisis. Jadi pendekatannya adalah dari komponen laten ketahanan keluarga, dari tipologi keluarga. Jadi ada 4 tipologi yang seharusnya dimiliki oleh keluarga yang terbaik. Kemudian dari 4 fungsi keberlangsungan keluarga sebagai sistem atau dikenal dengan teori Agile. Kemudian dari tugas perkembangan keluarga, dan kelima adalah bagaimana kerentanan yang bisa diprediksi sepanjang kehidupan keluarga, dan terakhir adalah terkait dengan kepuasan perkawinan. Nah, saya akan coba jelaskan satu persatu. Jadi dari pendekatan kerentanan membangun komponen laten ketahanan keluarga. Jadi kerentanan-kerentanan yang menyebabkan keluarga tidak dapat membangun ketahanan ekonomi, ketahanan fisik ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Nah, ini yang harus kita kenali. Untuk ketahanan ekonomi, jadi kerentanan berkaitan dengan nafkah, ya, apakah itu sumber nafkah, kecukupan pendapatannya, dan jenis nafkah yang stabil dengan tidak stabil. Itu akan berbeda. Jadi kalau sumber nafkahnya yang sifatnya serabutan, ya, bukan pekerja kantoran, misalnya dengan pendapatan yang tidak memenuhi kecukupan untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga, maka dia rentan. Nah, tapi kalau kerentanan itu dia kelola sedemikian rupa, mungkin tidak akan menyebabkan krisis. Kemudian juga kerentanan terkait dalam hal kurangnya keterampilan dalam memanage sumber daya fisik keluarga tadi. Jadi kadang-kadang ketahanan ekonomi tidak tercapai bukan karena sumber nafkahnya tidak memadai, tapi karena pengelolaan sumber daya fisiknya yang tidak baik. Jadi kita sering temukan juga keluarga dengan total pendapatan yang cukup tinggi, tapi mungkin bahkan tidak memiliki tabungan yang memadai untuk jaga-jaga ketika dibutuhkan. Tapi banyak keluarga dengan pendapatan yang relatif terbatas, tapi dikelola sedemikian rupa sehingga semua tujuan, semua kebutuhan anggota keluarga tercapai, bahkan bisa investasi, sehingga kesejahteraan fisik keluarga terpenuhi. Nah, jadi kerentanan-kerentanan yang berasal dari karakteristik atau kondisi di dalam keluarga sehingga ketahanan ekonomi ini tidak tercapai. Nah, kemudian untuk ketahanan sosial, kerentanan terkait dengan bagaimana keterampilan mengelola sumber daya non-fisik. Jadi misalnya kalau berkaitan dengan tingkat pendidikan. Nah, pendidikan
formal, ini secara stabil hasil penelitian menunjukkan sangat mempengaruhi terhadap kemampuan seseorang atau keterampilan seseorang mengelola sumber daya. Apalagi kalau misalnya demikian juga dengan tujuan dan nilai. Jadi kalau misalnya ada keluarga dengan pasangan yang pendidikannya tidak tinggi, gitu ya, mungkin lulusan dari SLTA ke bawah, kemudian tidak memiliki tujuan secara jelas yang disepakati, ya, bersama-sama, dan nilai bagaimana nilai keluarga yang dibangun itu juga tidak kuat, maka akan terbayang bagaimana proses pengelolaan sumber daya dilakukan di keluarga sehingga kesejahteraan sosial pun tidak akan terbangun secara optimal. Nah, jadi kerentanan-kerentanan muncul dari kekurang pengetahuan, kurang pendidikan, kurangnya kesadaran untuk ataupun menetapkan tujuan dari keluarga, nilai-nilai dasar yang harus dianut di dalam keluarga, dan bagaimana mengelola itu semua sehingga kemudian tercapai kesejahteraan sosial. Paling tidak adalah bagaimana keluarga sampai akhirnya berkontribusi di masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat, membangun masyarakat madani, kemudian yakin bahwa ada banyak orang, ada sedikit atau banyak orang yang akan membantu ketika dibutuhkan. Nah, kemudian kerentanan lain dari pendekatan komponen laten ketahanan keluarga adalah dalam hal membangun ketahanan psikologis. Jadi ini berkaitan dengan kematangan pasangan, biasanya juga dipengaruhi oleh kesiapan sebelum menikah, tapi sebetulnya bisa berubah ketika mereka mau, ketika mereka kemudian bisa meningkatkan kematangannya setelah menikah, gitu ya. Tapi yang jelas ini sangat mempengaruhi bagaimana kemampuan memanage sumber daya manusia, mengelola emosi, interaksi yang optimal, berkomunikasi yang baik, sehingga kemudian tercapai kesejahteraan psikologis yang baik. Jadi memiliki konsep diri yang baik, self-esteem yang baik. Nah, jadi kerentanan-kerentanan yang menyebabkan ketahanan psikologis ini tidak tercapai itu yang harus dikenali dan dicegah, ya. Kalau misalnya memiliki kekurangan harus segera diperbaiki. Nah, kemudian pendekatan yang kedua adalah kerentanan untuk memperoleh tipologi yang terbaik keluarga. Jadi kalau menggunakan teorinya McCubin, ada 4 dimensi tipologi keluarga. Jadi dari dimensi regeneratif, ini adalah kemampuan keluarga untuk tumbuh dan berkembang dan memberikan manfaat. Kemudian dimensi resilient, kemampuan untuk daya lenting, untuk bangkit ketika menghadapi krisis, terpuruk, kelangkaan. Kemudian ritmik, ini adalah tipologi yang diukur dari frekuensi dan nilai kebersamaan dan rutinitas dari keluarga, dan tradisionalistik. Nah, regeneratif dibangun oleh ketangguhan, komitmen, dan koherensi dari keluarga, sehingga menghasilkan 4 tipologi yang disebut dengan regeneratif. Itu yang terbaik. Ada lagi tipologi secure dan durable. Ini 2 tipologi yang di bawah yang terbaik. Jadi kalau secure ini memiliki yang hardness yang tinggi, tapi koherensinya rendah. Kalau durable ini punya ikatan yang kebersamaan, kemudian harmonisasi yang baik, tapi hardness-nya rendah. Nah, kalau vulnerable, ini dua-duanya rendah. Jadi yang harus dihindari adalah ya vulnerable. Nah, yang harus dikejar adalah yang terbaik, yaitu regeneratif. Demikian juga dengan resilient, dibangun dari fleksibilitas di dalam keluarga dan kelekatan atau bonding. Sehingga menghasilkan keluarga yang terbaik resilient, dan yang paling rendah adalah yang fragile, yang gampang retak. Sedikit aja ada masalah, kemudian minta cerai dan konflik luar biasa. Nah, kemudian tipologi ritmik itu adalah dibangun dari frekuensi seringnya kebersamaan dan melakukan rutinitas bersama, dan bagaimana keluarga memaknai kebersamaan dan rutinitas itu sehingga menghasilkan 4 tipologi. Yang terbaik adalah ritmik, yang paling jelek adalah keluarga yang tidak memiliki pola sama sekali, tidak pernah bisa ditebak atau diduga frekuensinya seadanya, tidak memaknai setiap kebersamaan dan rutinitas dari anggota keluarga, sehingga nilai keluarga hampir tidak bisa dirasakan di keluarga yang unpatterned ini. Nah, kemudian terakhir adalah tipologi dari dimensi tradisionalistik, menghasilkan 4 tipologi. Ini dibangun dari
kebiasaan keluarga merayakan setiap acara-acara yang dianggap penting, mengapresiasi prestasi dan ikatan tradisi. Menghasilkan 4, tapi kemudian yang terbaiknya adalah yang tradisionalistik dan yang paling rendah adalah situasional. Nah, kalau kita mau bahas kerentanan dalam memperoleh tipologi terbaik keluarga ini, maka kita akan melihat hal-hal yang menyebabkan keluarga tidak bisa memiliki tipologi regeneratif, resilient, ritmik, dan tradisionalistik, itulah kerentanan. Nah, ini ada indikator-indikatornya, sudah beberapa kali diuji cobakan, sedang terus dikembangkan, belum sampai mencapai tingkat akhir, untuk menemukan sedikit indikator yang bisa menunjukkan mana yang regeneratif, resilient, ritmik, dan tradisionalistik. Jadi pendekatan dari yang kedua ini, kita bisa mendapatkan gambaran ya. Kerentanan itu ketika misalnya tidak memiliki koherensi, tidak memiliki fleksibilitas, terlalu kaku, ya, tidak memiliki kelekatan, tidak memiliki kebersamaan, atau mungkin bukan dikatakan tidak ya, tapi kurang ya, kurang memiliki. Dan demikian juga tidak atau kurang adanya apresiasi terhadap prestasi dari setiap anggota keluarga sehingga tidak mendorong untuk berkarya, berprestasi dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ini kerentanan dilihat dari fungsi keberlangsungan keluarga yang disebut dengan AGILE. AGILE itu singkatan dari Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency. Ini mengacu kepada teorinya Tal Parsons tahun 1953. Jadi Parsons mengatakan bahwa ada 4 fungsi yang menentukan keberlangsungan keluarga sebagai sistem. Jadi kalau keluarga tidak memiliki fungsi ini, maka akan sulit untuk terjaminnya keberlangsungan keluarga sebagai sebuah sistem. Nah, adaptasi adalah perolehan sumber daya atau fasilitas yang cukup dari lingkungan luar sistem yang kemudian didistribusikan kepada dalam sistem. Jadi kalau kerentanan terkait adaptasi adalah kerentanan ketika keluarga tidak mampu memperoleh sumber daya atau fasilitas yang cukup. Misalnya ekonomi, kemudian informasi, dukungan sosial gitu ya. Mungkin juga ekonomi itu bisa berupa uang ataupun dalam bentuk materi yang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari luar sistem untuk kemudian didistribusikan di dalam sistem keluarga. Jadi kebutuhan bayi, kebutuhan anak SD, kebutuhan anak remaja, kebutuhan anak yang sudah dewasa, yang mau menikah, ya, kebutuhan suami, kebutuhan istri, itu semuanya digabung jadi satu dan bagaimana itu diperoleh sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan itu. Didistribusikan secara adil sesuai dengan kebutuhannya. Nah, yang kedua adalah goal attainment, adalah kerentanan terkait dengan sistem aksi di dalam menetapkan tujuan, memotivasi dan memobilisasi usaha dan energi dalam sistem untuk mencapai tujuan. Jadi sangat sering kita temukan ya kemampuan-kemampuan yang belum menjadi suatu keterampilan hidup di keluarga terkait misalnya tentang goal attainment, bagaimana penetapan sampai pencapaian tujuan. Jadi kadang-kadang banyak keluarga kita temukan mungkin kalau ditanya suami istri tujuannya apa tujuan keluarga gitu ya, mungkin si suami akan menjawab berbeda dengan si istri. Jadi kalau sampai misalnya tujuan saja tidak sama, apalagi bagaimana cara memperolehnya, bagaimana mencapainya, bagaimana memobilisasi usaha dan energi untuk mencapai itu. Nah, bahkan kalau sekarang saran-saran terhadap calon pengantin itu kan adalah bagaimana menetapkan tujuan yang disadari bersama-sama dan mau share tentang tujuan itu. Nah, itu tentunya bagus. Tapi bagaimana supaya tujuan itu terus-menerus disadari dan bagaimana cara mencapainya itu menjadi bagian dari memanage sumber daya setiap saat di keluarga. Kemudian yang ketiga adalah integrasi. Kerentanan terkait integrasi, yaitu kerentanan terkait dengan pemeliharaan ikatan dan solidaritas dan melibatkan elemen tersebut dalam mengontrol, memelihara subsistem dan mencegah gangguan utama dalam sistem. Jadi kesadaran tentang sistem. Ya, jadi keluarga ini sistem, ada ayah, ibu, ada struktur gitu ya, suami, kepala keluarga, istri, pencari nafkah, fungsi ekspresif, ada anak dengan usia berbeda, kemudian sistem ini bersama-sama seperti kapal yang kemudian melakukan suatu perjalanan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi bagaimana memelihara ikatan karena satu kesatuan, solidaritas karena sedang berjuang untuk mencapai tujuan. Tujuan keluarga sebagai satu kesatuan, sebagai sistem, tujuan si ayah, tujuan si ibu, tujuan setiap anak masing-masing juga berbeda-beda.
itu digabung dan kemudian dipelihara ikatan solidaritasnya, bagaimana mengontrol, memelihara subsistem dan mencegah gangguan utama dalam sistem itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah latensi. Kerentanan terkait latensi, ya, ini kerentanan terkait proses di mana energi dorongan untuk keluarga itu maju, disimpan dan didistribusikan di dalam sistem, dan ini melibatkan dua masalah saling berikatan, yaitu pola pemeliharaan dan mengolah masalah dan ketegangan. Jadi, bagaimana pemeliharaan di dalam keluarga supaya harmonis, supaya ikatan baik, tujuan tercapai, ya, ini juga harus disadari, diketahui, kemudian dijalankan bersama-sama. Inilah 4 hal yang menentukan keberlangsungan keluarga sebagai sistem. Kalau keluarga tidak mampu menjalankan ini, maka keberlangsungan yang terbaik bagi keluarga itu akan terganggu. Nah, berikutnya yang keempat adalah kerentanan di dalam memenuhi tugas perkembangan keluarga. Ya. Ada 8 tugas perkembangan keluarga sepanjang kehidupan keluarga. Pertama, tentang pemeliharaan fisik. Jadi, menyediakan rumah, makanan, ya. Jadi rumah dengan kisaran yang berbeda-beda, dengan kualitas yang berbeda-beda, ya, makanan, baju, layanan kesehatan, pendidikan. Ini adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dengan kisaran kualitas yang berbeda-beda. Jadi kalau sampai keluarga gagal memenuhi kebutuhan dasar ini, maka itu tentunya sangat rentan dan bisa mendatangkan ke krisis. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah alokasi sumber daya. Jadi di dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya-biaya yang muncul ya, di dalam kehidupan keluarga, kemudian juga materi-materi, bahan-bahan yang diperlukan untuk kehidupan keluarga, fasilitas, ruang, ya, kemudian juga otoritas ya, rasa hormat, afeksi, ini juga harus dikelola sedemikian rupa. Nah, kerentanan dalam hal memenuhi tugas perkembangan keluarga di aspek ini seringkali sulit diukur, sulit dikenali, baru muncul, baru dirasakan ketika sudah ada masalah. Nah, seharusnya kita mampu untuk mengenali lebih awal, memenuhi lebih awal kebutuhan ini semua sehingga tidak menjadikan suatu persoalan. Jadi misalnya tentang rasa kasih sayang, ikatan kasih sayang, rasa hormat yang harus dipelihara dari anak kepada orang tua, istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak dalam batas-batas tertentu, ini harus dikelola dengan baik. Ya. Ketidakmampuan keluarga untuk mengalokasikan sumber daya dengan baik, ya, sumber daya itu bukan hanya uang, bukan hanya fisik, tapi juga sumber daya non fisik. Sumber daya perhatian, energi misalnya ya. Nah, jadi misalnya ketika alokasi sumber daya tidak memadai, ya, bahkan tidak adil dalam hal kasih sayang antara kakak dan adik, itu bisa melahirkan yang namanya sibling rivalry, sibling jealousy, jealous atau cemburu antar kakak adik, rivalitas, bahkan bisa menyebabkan kebencian yang mungkin akan munculnya tidak akan ketahuan awal, tapi nanti setelah tua, orang tua sudah lansia, kemudian anaknya tengkar dan sebagainya, akibat ketidakadilan di dalam mengalokasikan sumber daya yang dirasakan oleh anggota keluarga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembagian kerja. Ya. Nah, apa kerentanan terkait ini? Jadi menetapkan siapa melakukan apa, assigning responsibility. Jadi memberikan tugas tanggung jawab siapa yang membeli rumah atau memelihara rumah, merawat rumah, mengelola ya supaya rumah itu nyaman, ya, menetapkan cat yang harus dipakai untuk ruang makan, ruang tengah, ruang tamu, ruang anak-anak, ruang anak yang mungkin yang sangat aktif, ya chatnya harus berbeda dengan anak yang sangat pendiam dan sebagainya. Ya. Jadi ini harus ada pembagian kerja. Kalau tidak ada pembagian kerja, maka akan ada tugas-tugas yang tidak dilakukan di dalam keluarga dan akan ada kekosongan di sana. Jadi caring for the family members, ya, dan juga tugas-tugas spesifik lainnya. Nah, ini harus ada penetapan.
Jadi kalau tidak dilakukan, ya nanti ada anak yang mendapatkan beban terlalu banyak, ada anak yang ongkang-ongkang kaki, kemudian pintar, kemudian mengelabui dan sebagainya, sehingga kemudian muncul percekcokan, konflik dan sebagainya, rasa tidak adil dan sebagainya. Walaupun di dalam keluarga biasanya selalu ada anggota keluarga yang punya sifat egois dan kemudian ada yang punya sifat altruistik, dia berkorban untuk orang banyak gitu ya. Tapi sebagai kepala keluarga, sebagai ibu harus mengenali itu sehingga kemudian alokasi peran, alokasi dan responsibility dari peran itu harus ditegakkan. Nah, kelemahan kalau tidak menegakkan itu akan muncul menjadi kerentanan-kerentanan yang sebetulnya bisa kita prediksi. Nah, kemudian yang keempat adalah sosialisasi anggota keluarga. Ini kerentanan terkait bagaimana memandu internalisasi dan peningkatan kematangan dan prestasi perkembangan dengan cara yang dapat diterima. Mungkin menangani agresi anak, ya, kalau masih kecil tuh pola tidur, disiplin makan, mungkin sampai besar persoalannya beda-beda lagi. Jadi nanti ada perkembangan di tahap perkembangan anak usia remaja contohnya, atau anak usia prasekolah, usia sekolah, masing-masing akan berbeda. Jadi bagaimana menjamin internalisasi pelembagaan, ya, pelembagaan nilai-nilai, pelembagaan keterampilan hidup, ya, agar mereka matang, memiliki kematangan sesuai dengan umurnya. Jadi di dalam kasus-kasus misalnya sekarang perkembangan LGBT gitu ya, itu biasanya adalah juga karena keteledoran untuk mengawal, ya, akil balik kematangan berdasarkan umur anak laki-laki dan perempuan, sehingga kemudian bisa terjadi penyimpangan-penyimpangan yang baru bisa diketahui bahkan setelah sudah usia yang cukup dewasa gitu, mungkin baru ketahuan anak itu nggak mau nikah, nggak bisa menerima pasangan dari jenis kelamin yang beragam, yang hetero, tapi pinginnya yang homo gitu ya. Dan ini tentunya mungkin bisa dikatakan sudah sangat terlambat dan bisa menjadi krisis keluarga. Nah, berikutnya 4 tugas perkembangan lain harus kita kenali, ya. Kalau tidak bisa terpenuhi, maka dia karena adanya kerentanan. Misalnya dalam hal bagaimana proses reproduksi, proses perekrutan, proses melepas anggota keluarga. Ini adalah proses yang sangat penting gitu ya, dan melibatkan banyak energi, perhatian, ya, sumber daya keluarga untuk bisa memiliki anak, hamil, melahirkan, menyusui, merawat, mengasuh dari mulai kecil sampai kemudian sampai dewasa. Demikian juga kalau mengadopsi anak, ya. Kemudian bagaimana melepas dan kapan melepas yang tepat seseorang anggota keluarga. Bagaimana keluarga melepas untuk menikahkan bahwa dia sudah cukup punya keterampilan hidup sebagai suami atau sebagai istri kelak untuk membangun keluarga, berkomitmen untuk menanggung berbagai beban dan berbagai tanggung jawab. Nah, orang tua harus memahami betul itu, kemudian menetapkan kebijakan pelibatan pihak lain dalam keluarga. Ini juga menjadi tugas perkembangan. Dan kalau tidak bisa dilaksanakan, akibat kerentanan-kerentanan yang dimiliki oleh anggota keluarga, maka tentunya tugas perkembangan ini tidak bisa terpenuhi. Ya. Prestasi perkembangan keluarga itu tidak terpenuhi. Berikutnya memelihara ketertiban. Jadi bagaimana menyediakan sarana komunikasi, menggunakan komunikasi secara optimal, menetapkan jenis dan intensitas interaksi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu intensitas seperti apa sehingga terbangun kelekatan, terbangun ikatan, kekerabatan, kinship, ya, pola kasih sayang, ekspresi seksual yang sehat sesuai dengan agama dan norma, dan memberikan sanksi ketika misalnya menunjukkan ciri-ciri atau gejala-gejala terhadap ekspresi seksual yang tidak memadai. Nah, tugas-tugas perkembangan ini sangat luar biasa ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tugas itu tidak dilaksanakan secara memadai, maka itulah kerentanan. Jadi kerentanan karena ketidaktahuan, kerentanan karena ketidakpahaman, kerentanan karena sebetulnya tahu tapi kemudian tidak betul-betul melaksanakannya. Jadi
ini menjadi sangat penting untuk dilihat, dikenali. Kalau sampai keluarga tidak mampu melaksanakan tugas-tugas dasar ini, maka keluarga itu punya kerentanan yang tinggi dan bisa berdampak terhadap terjadinya krisis. Yang ketujuh yaitu kerentanan terkait dengan penempatan anggota dalam masyarakat luas. Bagaimana mendorong anggota keluarga berpartisipasi di dalam komunitas, di dalam organisasi agama, di masjid, atau mungkin bagi yang non-muslim di gereja dan sebagainya, ya, di sekolah, kehidupan organisasi, sistem politik dan ekonomi, dan melindungi anggota keluarga dari pengaruh luar yang tidak diinginkan. Jadi tugas ini sangat luar biasa. Mendorong, berinisiatif, ya, kemudian mungkin juga menciptakan lingkungan, memilihkan komunitas yang tepat, sekolah yang tepat, organisasi yang tepat, ya. Ini menjadi tugas dari keluarga, anggota keluarga. Jadi kalau keluarga tidak mampu menempatkan anggotanya di dalam masyarakat luas, bahkan menjadi antisosial, maka dampaknya adalah ketahanan sosial keluarga tidak tercapai, bahkan nanti akan ada kaitannya dengan bagaimana dia akan terisolir, kemudian tidak memperoleh dukungan sosial, dan biasanya warga masyarakat atau keluarga-keluarga yang seperti itu biasanya sering terkena kriminalitas. Dan terakhir, ini yang ke-8 dari tugas perkembangan keluarga sepanjang kehidupan keluarga adalah bagaimana memelihara motivasi dan moral. Jadi, kerentanan terkait ini adalah kerentanan ketika tidak ada pemberian reward atas prestasi. Ya, prestasi itu tidak harus selalu yang besar, termasuk hal-hal yang kecil, diapresiasi, sehingga kemudian terbangun suatu perayaan-perayaan sederhana hanya dengan doa, hanya dengan makan bersama dan sebagainya di dalam keluarga, sehingga makna keluarga itu dirasakan oleh anggotanya, ya. Kemudian memuaskan kebutuhan individual untuk diterima, didukung, didorong, ya. Kebutuhan kasih sayang, mempertemukan krisis personal dan keluarga, dan menyempurnakan filosofi hidup dan rasa loyalitas keluarga. Nah, jadi dari satu kelompok tugas perkembangan pemeliharaan motivasi dan moral ini banyak sekali hal yang harus dilakukan di dalam keluarga. Nah, jadi kerentanan ketika keluarga sedikit kurang bahkan tidak melakukan tugas-tugas perkembangan ini. Contohnya menyempurnakan filosofi hidup dan rasa loyalitas keluarga. Jadi, dengan cara apa keluarga itu membuat satu program di dalam keluarga untuk mentransfer tentang filosofi hidup. Nah, apakah orang tua punya bahan untuk berbicara tentang filosofi hidup? Apa makna hidup, tujuan hidup, dari sekian banyak cara hidup, mana yang dipilih dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan survei, ya, berapa persen sih keluarga yang melakukan tugas-tugas seperti ini. Jadi kalau keluarga tidak melakukan tugas perkembangan ini, maka keluarga itu dikatakan rentan. Dan akibat dari kerentanan-kerentanan yang awal tidak melakukan ini, dilahirkan kerentanan-kerentanan yang lain.